Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini tanggal 7 November 2020. Renungan yang akan saya bagikan dengan tema pandangan pertama. Ayat yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai dengan pasal 14 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nats pada renungan hari ini diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 4 yang berbunyi, "Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka." Sewaktu saya naik pesawat dari Kuala Namu ke Soekarno-Hatta, dari Medan menuju ke Jakarta, saya memperhatikan di kursi sebelah kiri saya ada satu keluarga yang sangat gembira menaiki pesawat, yang saya pikir keluarga ini baru pertama kali naik pesawat. Dan kegembiraan itu begitu terpancar di dalam raut wajah kedua anak mereka, seorang ibu dan 2 anaknya. Lalu pada saat pesawat ingin mencapai tujuan di Bandara Soekarno-Hatta, awan menutupi pandangan kami semua karena kami berada di atas awan. Lalu pada saat pesawat mulai turun untuk lepas landas, mendarat, akhirnya berhasil menerobos gumpalan awan tersebut. Ketika pertama kali melihat dataran kembali, sang ibu berseru kepada 2 anaknya yang duduk di sebelahnya, "Lihat, itu pasti Jakarta." Dengan lampu-lampu yang mulai bergemerlapan karena memang hari sudah mulai malam. Setelah hening sejenak, seorang anak laki-laki dari ibu itu memprotes, "Tapi Bu, di mana pohon palemnya? Saya tidak melihatnya." Saat berpikir tentang Jakarta, hal pertama yang terlintas dalam benak laki-laki itu adalah pohon-pohon yang indah. Itulah pertama kali yang ingin dilihatnya. Hai orang Kristiani,
Ketika Anda bersiap untuk mendarat ke surga, apa yang pertama kali ingin Anda lihat? Betapa indahnya jika kita bisa menyapa orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita. Wow, betapa bahagianya jika kita bisa mengunjungi orang-orang percaya dari masa lampau. Dan betapa menyenangkannya bisa melihat pemandangan surga yang penuh dengan kemuliaan. Namun demikian, betapapun menyenangkannya semua itu, sukacita kita yang terbesar adalah melihat Tuhan Yesus sendiri, karena Dialah yang membuat kita mungkin untuk pergi ke sana. Ya, dalam syair sebuah himne lama pun dikatakan bahwa saya rindu untuk pertama-tama melihat juru selamat saya. Apakah kita, saudara-saudara yang terkasih, juga merindukan hal yang sama? Karena sebagai orang percaya, kerinduan terbesar kita yaitu memasuki kerajaan kemuliaan Tuhan Yesus, dan kita akan bersama-sama dengan Dia dengan penuh keindahan dan keabadian bersamanya. Ingat, dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini seperti kita naik pesawat di dalam cerita ini, dan kita akan mendarat. Kita akan mendarat di surganya Tuhan, karena kita orang-orang percaya. Kesimpulannya adalah melihat Yesus merupakan sukacita surgawi yang terbesar. Saya sangat merindukan. Apakah saudara-saudara terkasih juga merindukan? Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan, dan melalui pesawat yang dipiloti oleh Kristus dan dengan firman-Nya, kita akan dihantarkan dan mendarat mulus ke dalam surganya yang kekal. Dan itulah pemandangan pertama yang sangat-sangat dirindukan sebagai orang percaya. Kiranya kita terus berpegang pada iman, pengharapan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan yang akan mengantarkan kita mendarat di dalam kerajaan surganya yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.